semuanya, nama aku Hendar Pratama Nugraha Putra. Di sini aku akan menjelaskan apa itu uji korelasi. Uji korelasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam uji korelasi, kita mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini dapat mengukur derajat kecenderungan antara dua variabel untuk bergerak bersama-sama. Nah, kalian tahu nggak kalau koefisien korelasi ini ada manfaatnya? Nah, dan juga koefisien ini ada juga dua jenisnya, yaitu teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalian subscribe dulu nggak sih video ini, dan jangan lupa like-nya ya. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya Farul dan teman-teman yang lainnya. Oh iya teman-teman, kalian jangan lupa ya simak videonya agar kita bisa mengetahui apa saja sih jenis-jenis koefisien korelasi ini dan juga manfaatnya. Oke, bye-bye. Uji korelasi sangat berguna dan bermanfaat di berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam. Dengan melakukan uji korelasi, kita dapat mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Nah, setelah kita mengetahui hubungan antar variabel tersebut, di situ bisa menjadi acuan kita untuk mengambil sebuah keputusan dan melakukan sebuah prediksi. Nah, ada dua jenis koefisien korelasi yang sering digunakan. Yang pertama, Pearson, dan yang kedua yaitu Spearman. Dan yang Pearson akan dijelaskan oleh Riko Ridwansyah. Korelasi Pearson adalah metode statistik yang mengukur kesamaan atau korelasi antara dua objek data dengan menghitung skor mulai dari -1 hingga +1. Skor yang tinggi menunjukkan kesamaan yang tinggi, sedangkan skor yang mendekati 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Metode ini bersifat parametrik dan bergantung pada parameter rata-rata objek, sehingga lebih valid untuk data yang terdistribusi normal. Baik, saya akan menjelaskan rumus koefisien korelasi Pearson, di mana rumusnya RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana ada keterangan R adalah koefisien korelasi Pearson, N adalah rumus pasangan data XY, sigma XY adalah jumlah dari perkalian setiap nilai X dengan Y, sigma X adalah jumlah dari semua nilai X, sigma Y adalah jumlah dari semua nilai Y, sigma X kuadrat adalah jumlah dari kuadrat semua nilai X, sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat semua nilai Y. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, di mana kita akan mencari koefisien korelasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tahun 2016. Di mana tenaga kesehatan itu X dan fasilitas kesehatan itu Y. Nah, dan di sini sudah ada rumus koefisien korelasi. Nah, langkah pertama kita akan mencari N-nya, di mana N-nya itu jumlah data. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka kita masukin angka 7. Kemudian kita akan cari nilai XY, di mana kita carinya tuh dengan cara sama dengan buka kurung X itu kali dengan Y, maka kita dapat jawabannya. Nah, sebenarnya di sini mungkin kita bakal ngisi satu persatu dengan rumus tadi,
Tapi di sini ada cara cepatnya dengan cara kita klik, lalu bagian sini kita tarik ke bawah. Nah, itu langsung terhitung secara otomatis. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian jumlah. Nah, jumlah itu sigma, dimana rumusnya itu sama dengan sama dengan sum buka kurung, kita mau mencari sigma x, maka kita blok semua bagian sigma x nya, lalu kita tutup kurung. Nah, itu akan secara otomatis terhitung jumlah sigma x nya. Lalu kita cari x kuadrat, itu sama dengan ke kurung x kuadrat, maka x kita kuadratkan, lalu kita tutup kurung, maka langsung muncul hasilnya. Ini sama juga dengan yang xy, itu kita tarik ke bawah. Lalu untuk yang y, maka sama dengan y, kita akar, pangkatkan, lalu enter. Nah, ini sama juga, kita tarik bawah. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita pakai cara tadi, misalnya sum kurung, kita mau cari sigma y nya, dimana ini kita tarik semua bloknya, kita blok ya, lalu enter, itu sudah ada. Nah, sebenarnya kita bisa juga sama, kita masukin satu-satu, tapi ada caranya, kita klik bagian ini, kita tarik. Nah, itu akan terjumlah secara otomatis. Nah, tekan dulu. Nah, di sini kita sudah dapat data xy, x kuadrat, y kuadrat, dan kita sudah mendapatkan sigma x, sigma y, sigma xy, sigma x kuadrat, dan sigma y kuadrat. Nah, dari rumusnya, nah di sini untuk yang bagian atas ini itu saya singkatkan sebagai saya singkatin dengan sxy, di mana sxy itu rumusnya yang ini. Nah, mari kita praktekkan. Sama dengan buka kurung sigma xy itu dikurang dengan sigma x dikali dengan sigma y dibagi dengan n nya 7, kita enter, kita dapat hasilnya 6811. Lalu untuk yang SX, nah yang ini SX dan ini SY. Nah, rumus SX sama dengan, karena di sini ada akar itu kita gunakan SQRT. Buka kurung, masukkan sigma x kuadrat, itu kita kurang dengan sigma x, kita kuadratkan, ya betul, kita kuadratkan atau pangkat, lalu itu kita bagi dengan n nya 7, maka kita mendapatkan hasilnya 544.699. Masuk ke yang SY, di mana sama dengan SRT itu sigma y kuadrat dikurang dengan sigma y
pangkat 2 dibagi dengan N, maka dapat ada kesalahan, SQRT sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y pangkat lalu dibagi dengan N-nya 7. Nah, kita akan mendapatkan hasil 13,0384. Nah, ketika kita sudah mendapatkan SXY, SX, dan SY-nya, maka kita langsung masuk ke rumus R-nya, di mana rumusnya SXY itu dibagi dengan SX dikali dengan SY dan kita akan mendapatkan jawabannya 0,959. Nah, di sini sudah ada interval koefisien di mana berdasarkan dari hasil yang kita dapat, yaitu R-nya 0,959147, maka itu koefisien korelasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan itu memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Nah, ini adalah cara mengerjakan di Excel secara manual. Nah, di sini sebenarnya ada satu cara yang sangat-sangat simpel dan singkat. Nah, itu akan dibahas oleh kawan saya, yaitu Farul. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan atau memberikan informasi bagaimana caranya untuk mencari koefisien korelasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Narayan, itu menggunakan cara yang agak dan lumayan panjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara yang lebih mudah, praktis, dan cepat. Nah, untuk mencari koefisien korelasi untuk mencari koefisien korelasi, maka teman-teman cukup memasukkan kodenya ya. Kita masukkan dulu korelasi misalnya. Nah, sama dengan teman ketik Pearson. Nah, kita pilih Pearson. Bentar. Nah, kita pilih Pearson, double klik. Nah, terus teman-teman blok variabel X-nya, lalu pilih titik koma, lalu blok variabel ini, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka hasilnya akan menjadi 0,959, yang mana 0,959 menunjukkan korelasi yang sangat kuat sesuai dengan interval koefisien yang tertera di gambar ini. Nah, adapun untuk penjelasan mengenai koefisien atau korelasi Spearman, maka itu akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya akan membahas tentang korelasi Spearman. Nah, apa itu korelasi Spearman? Nah, korelasi Spearman ini adalah
suatu metode statistika untuk mengukur hubungan antar dua variabel yang tidak berdistribusi normal atau memiliki data ordinal. Nah, korelasi Spearman ini sangat cocok untuk yang ada peringkatnya atau rankingnya. Nah, baik, kita akan lanjut ke sesi pengerjaan korelasi Spearman. Baik, kita sudah ada di Excel-nya. Kita lihat di sini ada contoh datanya, yaitu tingkat pengangguran di dalam dalam kelompok umur. Nah, ini sesuai banget untuk korelasi Spearman dikarenakan ini nih data yang ada rankingnya atau peringkatnya. Nah, kita lanjut aja. Untuk yang XI ini adalah urutan dari yang X. Jadi urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita lanjut aja ke 1. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh, ini ke-8, ini ke-9, dan ini ke-10. Nah, untuk yang bagian YI juga sama ya. Ini adalah urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, tapi saya akan mengajari kalian bisa menggunakan seperti ini ya. Rank, average, yang ini. Terus kalian pilih yang pertama, terus baru titik koma, terus baru di blok semuanya yang bagian Y, terus baru titik koma lagi, terus kalian pilih yang pertama. Dikarenakan kita ingin mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, jadi pilih yang ini ya. Kalau pilih ingin yang dari yang terbesar hingga terkecil, kalian bisa pilih yang ini. Tapi karena kita ingin yang terkecil hingga terbesar, jadi kita pilih ini. Terus di enter. Terus kalian tarik yang bagian sini, ditarik sampai ke bawah. Oke, begitu. Nah, di sini ada kesalahan. Untuk yang 175 ini harusnya 4 ya, bukan 3, dikarenakan 3 udah ada di sini. Nah, untuk yang DI ini adalah pengurangan dari XI dikurang YI. Jadi sama dengan XI dikurang 10 ini ya. Jadi kita enter, terus kita tarik lagi. Nah, begitu. Nah, baru kita lanjut ke DI pangkat 2. Itu adalah DI pangkat 2 aja. Jadi sama dengan klik ini, terus baru di pangkat 2. Begitu ya, terus enter. Terus baru ditarik lagi seperti biasa. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahin yang DI pangkat 2 aja, dikarenakan di rumusnya kita lihat di sini adalah hanya ada yang untuk DI pangkat 2 doang yang kita harus jumlahkan. Kita bisa pakai sum, terus baru kita blok semuanya, terus baru kita enter. Nah, begitu. Nah, baru kita lanjut ke rumusnya ya. Rumusnya yaitu 1 dikurang 6 dikali, nah, total jumlah DI pangkat 2 ini, klik, terus baru dibagi, baru dalam kurung ya, dalam kurung N. N ini apa sih? Nah, N itu adalah jumlah dari keseluruhan data. Jadi jumlahnya ini ada 10 ya, kita bisa lihat dari sininya. Jumlah ini itu ada 10. Jadi kita tulis saja 10. Jangan lupa kalinya ya. Dikali, ini kali ya. Kali baru buka kurung lagi. N pangkat 2 berarti 10 pangkat 2. Nah, baru dikurang 1, baru tutup kurung lagi. Nah, kita lihat sini. Sudah benar ya. Baru kita enter. Nah, hasilnya adalah min 0,98788. Nah, min ini berarti tingkat pengangguran itu lebih ke yang umurnya lebih muda ya. Baik, terima kasih. Sampai titik ini ya Bu. Untuk Ibu, terima kasih sudah mengajarkan kita sejauh ini selama 1 semester, dan untuk Ibu tetap semangat jadi dosen yang luar biasa. Kami minta maaf kalau misal ada kesalahan dan kekurangan. Dan kami berharap pintu maaf dari Ibu terbuka selebar-lebarnya. Pesan dan kesan kami untuk Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah mengajarkan kami ilmu yang sangat bermanfaat dalam 1 semester ini. Kami juga mohon minta maaf jika kami ada kesalahan, maupun dari
perbuatan atau omongan